Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pembahasan mendalam dan analisis isu-isu nasional yang aktual dan berimbang. Kisah ini bermula dari perdebatan yang kembali muncul di ruang publik tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu tersebut sebenarnya bukan hal baru. Ia sudah beberapa kali beredar, muncul, meredup, lalu kembali menguat, terutama di media sosial. Namun pada periode terakhir, isu itu berkembang lebih serius. Beberapa tokoh publik ikut memberikan pernyataan dan analisis, termasuk Roy Suryo, yang dikenal sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta pengamat telematika. Pernyataan-pernyataan yang muncul kemudian memicu laporan hukum. Perdebatan yang sebelumnya berada di ruang opini publik perlahan masuk ke ranah hukum. Apakah ini sekadar polemik politik? Ataukah sudah memasuki wilayah dugaan pelanggaran hukum? Pertanyaan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan kita bahas secara runtut dan berbasis fakta. Isu mengenai ijazah Presiden Jokowi sebenarnya pernah dibantah secara resmi oleh berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan terkait. Namun dinamika politik dan media sosial membuat isu tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Di era digital, satu pernyataan bisa menyebar luas dalam hitungan menit. Potongan video, tangkapan layar, hingga opini pribadi bisa membentuk persepsi publik sebelum verifikasi selesai dilakukan. Dalam konteks inilah sejumlah pernyataan dari beberapa tokoh kembali menjadi sorotan. Termasuk di dalamnya analisis dan komentar yang kemudian dianggap melampaui batas oleh pihak pelapor. Ketika pernyataan dinilai merugikan reputasi seseorang, jalur hukum menjadi opsi yang ditempuh. Dan disinilah babak baru dimulai. Laporan resmi diajukan ke kepolisian terkait dugaan penyebaran informasi yang dianggap tidak benar atau fitnah. Nama Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan. Proses hukum pun berjalan sesuai prosedur. Pemanggilan dilakukan. Pemeriksaan berlangsung. Perlu ditegaskan, berdasarkan laporan media Arus Utama, Roy Suryo diperiksa sebagai terlapor atau tersangka dalam konteks dugaan fitnah terkait isu tersebut. Namun informasi yang beredar di media sosial seringkali lebih dramatis dari kenyataan. Isu, penangkapan, dan penahanan mulai beredar. Apakah benar demikian? Sejumlah media nasional melaporkan bahwa Roy Suryo memang menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Namun, berdasarkan keterangan resmi yang diberitakan, ia tidak langsung ditahan setelah pemeriksaan awal. Disinilah pentingnya membedakan antara diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan. Tiga istilah ini memiliki arti hukum yang berbeda. Media sosial seringkali menyederhanakan atau bahkan mencampur adukan istilah tersebut, sehingga memicu kesalahpahaman publik. Klarifikasi dari aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memahami posisi sebenarnya. Di era informasi instan, viralitas seringkali mendahului verifikasi. Foto lama bisa digunakan kembali dengan narasi baru. Video tanpa konteks bisa memicu opini luas. Beberapa konten yang beredar diklaim menunjukkan penahanan, namun pemeriksa fakta dari sejumlah media menyatakan bahwa klaim tersebut tidak akurat atau tidak sesuai konteks. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang literasi digital. Seberapa cepat kita mempercayai informasi sebelum memastikan kebenarannya. Isu ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga memicu polarisasi opini publik. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyebaran informasi yang tidak benar. Sebagian lainnya memandangnya sebagai bagian dari dinamika politik. Ruang publik menjadi arena perdebatan. Namun proses hukum tetap berjalan dalam koridor formal. Dalam sistem hukum Indonesia,
setiap orang memiliki hak untuk membela diri. Proses pembuktian dilakukan melalui mekanisme penyidikan dan persidangan jika berlanjut. Penetapan tersangka bukanlah vonis bersalah. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Inilah fondasi negara hukum. Kasus ini menjadi contoh bagaimana polemik publik bisa bertransformasi menjadi perkara hukum. Bagi tokoh publik, setiap isu hukum membawa konsekuensi reputasi. Baik pelapor maupun terlapor sama-sama menjadi sorotan media. Di era digital, jejak pemberitaan tersimpan lama dan dapat mempengaruhi persepsi jangka panjang. Namun pada akhirnya, fakta hukumlah yang menjadi penentu. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan opini, terutama terkait isu sensitif dan personal. Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi juga memiliki batas hukum. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut lebih kritis dalam menyaring informasi. Isu yang sama bisa memiliki banyak versi di media sosial, namun hanya satu yang benar-benar didukung bukti hukum. Kasus yang melibatkan isu ijazah presiden dan nama Roy Suryo menunjukkan bagaimana perdebatan publik dapat berkembang menjadi proses hukum formal. Berdasarkan laporan media Arus Utama, Roy Suryo diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan fitnah, namun tidak langsung ditahan dalam pemeriksaan awal sebagaimana klarifikasi yang diberitakan. Perbedaan antara rumor dan fakta menjadi sangat penting. Di tengah derasnya arus informasi, publik dituntut untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh viralitas, melainkan oleh proses hukum dan bukti yang sah. Setelah penetapan tersangka, proses hukum tidak berhenti. Penyidik melanjutkan pengumpulan alat bukti, memeriksa saksi tambahan, serta mendalami unsur-unsur yang dianggap relevan dalam perkara tersebut. Setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana. Ada administrasi, ada pemeriksaan lanjutan, ada koordinasi dengan kejaksaan. Di ruang-ruang pemeriksaan yang tertutup dari sorotan kamera, proses hukum berjalan dengan ritme yang tidak selalu terlihat publik. Di sisi lain, ruang publik tetap ramai. Spekulasi terus berkembang. Analisis bermunculan. Opini berseliweran. Namun hukum memiliki waktunya sendiri. Kasus ini juga memicu diskusi yang lebih luas tentang batas antara kritik dan dugaan fitnah. Di negara demokrasi, kritik terhadap pejabat publik adalah hal yang sah. Namun ketika sebuah pernyataan dianggap menyampaikan informasi yang tidak benar dan merugikan, maka hukum bisa ikut campur. Sebagian pakar hukum berpendapat bahwa perbedaan antara opini dan tuduhan faktual harus dibedakan secara tegas. Apakah yang disampaikan adalah pendapat? Ataukah klaim faktual yang memerlukan pembuktian? Garis itu seringkali tipis. Dan di sanalah perdebatan hukum menjadi kompleks. Media nasional memainkan peran menjaga keseimbangan informasi. Beberapa media Arus Utama menekankan bahwa Roy Suryo tidak langsung ditahan setelah pemeriksaan awal, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Klarifikasi ini penting, karena di media sosial sempat muncul narasi yang menyebut adanya penangkapan dan penahanan tanpa konteks yang jelas. Disinilah terlihat bagaimana media profesional dan pemeriksa fakta bekerja untuk meredam misinformasi. Namun publik tetap dihadapkan pada dua arus besar, informasi resmi dan narasi viral. Setiap isu yang menyentuh nama presiden hampir selalu memiliki implikasi politik. Meski proses hukum berjalan dalam ranah pidana, perbincangan di luar ruang sidang seringkali bernuansa politis. Pendukung dan pengkritik masing-masing memiliki interpretasi, namun dalam sistem hukum, interpretasi publik bukanlah penentu akhir. Bukti, saksi, dan aturan perundang-undanganlah dipertanggungjawabkan, yang menjadi dasar.
Kasus ini menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab atas pernyataan. Di akhir rangkaian ini, ada satu pelajaran penting. Kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan ketepatan informasi. Isu yang menyangkut tokoh nasional dapat dengan mudah memicu reaksi besar. Namun tanpa verifikasi, sebuah klaim bisa berubah menjadi kesalahpahaman massal. Berdasarkan pemberitaan media arus utama, Roy Suryo diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyebaran informasi yang dianggap fitnah terkait isu ijazah presiden, tetapi tidak langsung ditahan pada pemeriksaan awal. Perbedaan istilah hukum sangat penting. Diperiksa bukan berarti ditahan. Tersangka bukan berarti bersalah. Hanya pengadilan yang dapat menentukan kesimpulan akhir melalui proses pembuktian. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi cermin bagi semua pihak bahwa di era digital, tanggung jawab atas informasi sama pentingnya dengan kebebasan untuk menyampaikannya. Dan di tengah riuhnya opini, satu hal tetap berdiri tegak. Kebenaran hukum tidak ditentukan oleh seberapa viral sebuah narasi, melainkan oleh bukti yang dapat. Kesimpulan akhir melalui proses pembuktian. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi cermin bagi semua pihak bahwa di era digital, tanggung jawab atas informasi sama pentingnya dengan kebebasan untuk menyampaikannya. Dan di tengah riuhnya opini, satu hal tetap berdiri tegak. Kebenaran hukum tidak ditentukan oleh seberapa viral sebuah narasi, melainkan oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Roy Suryo diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyebaran informasi yang dianggap fitnah terkait isu ijazah presiden, tetapi tidak langsung ditahan pada pemeriksaan awal. Perbedaan istilah hukum sangat penting. Diperiksa bukan berarti ditahan. Tersangka bukan berarti bersalah. Hanya pengadilan yang dapat menentukan. Kasus ini menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab atas pernyataan. Tahun 2026 bukan dipilih secara kebetulan. Ada kalkulasi ekonomi di baliknya. Pasar global mulai beralih. Perusahaan-perusahaan multinasional mencari alternatif rantai pasok baru. Dunia sedang melakukan reshoring dan friendshoring. Asia Tenggara menjadi magnet. Indonesia melihat celah itu. Cadangan nikel terbesar dunia. Potensi bauksit, tembaga, timah. Populasi produktif yang besar. Bonus demografi yang sedang berada di puncaknya. Namun selama bertahun-tahun, Indonesia lebih dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Deklarasi percepatan industri ingin memutus pola lama itu. Pemerintah mengumumkan target peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB hingga lebih dari 25% dalam beberapa tahun ke depan. Investasi didorong. Regulasi dipangkas. Kawasan industri diperluas. Infrastruktur pelabuhan dan logistik dipercepat. Hilirisasi bukan istilah baru. Namun tahun 2026 menjadikannya lebih agresif. Ekspor biji mentah semakin dibatasi. Smelter bertambah. Pabrik baterai kendaraan listrik mulai beroperasi penuh. Kawasan industri terintegrasi muncul di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Indonesia ingin menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global. Langkah ini bukan tanpa risiko. Tekanan perdagangan internasional sempat muncul. Gugatan dagang pernah terjadi. Namun pemerintah bersikeras, nilai tambah harus dinikmati di dalam negeri. Di daerah-daerah industri baru, wajah ekonomi berubah cepat. Kota-kota kecil tumbuh menjadi pusat produksi. Jalan raya dipenuhi truk kontainer. Lampu pabrik menyala hingga dini hari.
revolusi industri tidak lagi identik dengan cerobong asap semata. Tahun 2026, otomatisasi dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari strategi nasional. Pabrik-pabrik baru dirancang berbasis Internet of Things. Robot industri mulai menggantikan pekerjaan repetitif. Sistem manajemen produksi terkoneksi secara real-time. Indonesia tidak ingin tertinggal dalam industri 4.0. Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Usia produktif mendominasi. Deklarasi 2026 menempatkan sumber daya manusia sebagai kunci utama. Politeknik diperbanyak. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kerjasama dengan perusahaan global diperluas. Namun kualitas pendidikan menjadi sorotan. Tidak semua daerah memiliki akses pelatihan yang sama. Percepatan industri membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Investor global berdatangan. Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, hingga Amerika menunjukkan minat besar. Penanaman modal meningkat tajam. Namun di tengah arus modal asing, muncul perdebatan klasik, sejauh mana Indonesia tetap menjaga kedaulatan ekonomi? Percepatan industri harus seimbang antara membuka pintu dan menjaga kendali. Di balik angka investasi yang fantastis, ada negosiasi panjang dan strategi yang tak terlihat publik. Industri berkembang pesat di beberapa wilayah, namun belum merata di seluruh Nusantara. Pulau Jawa masih dominan. Kawasan timur mulai tumbuh, tapi belum seimbang. Deklarasi 2026 menjanjikan pemerataan. Pembangunan pelabuhan, bandara kargo, dan kawasan ekonomi khusus diperluas. Namun pemerataan bukan hanya soal infrastruktur. Ini tentang akses pendidikan, konektivitas digital, dan dukungan UMKM. Dunia mulai memperhatikan. Laporan lembaga internasional menyebut Indonesia sebagai rising industrial power. Rantai pasok global mulai memasukkan Indonesia sebagai simpul penting. Ekspor manufaktur meningkat. Produk baterai, baja, dan petrokimia mengalir ke berbagai negara. Citra Indonesia berubah dari eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah. Namun persaingan regional ketat. Vietnam, Thailand, dan Malaysia tidak tinggal diam, yang menjadi dasar. Kasus ini menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab atas pernyataan. Di akhir rangkaian ini, ada satu pelajaran penting. Kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan ketepatan informasi. Isu yang menyangkut tokoh nasional dapat dengan mudah memicu reaksi besar. Namun tanpa verifikasi, sebuah klaim bisa berubah menjadi kesalahpahaman massal. Berdasarkan pemberitaan media arus utama, Roy Suryo diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyebaran informasi yang dianggap fitnah terkait isu ijazah presiden, tetapi tidak langsung ditahan pada pemeriksaan awal. Perbedaan istilah hukum sangat penting. Diperiksa bukan berarti ditahan. Tersangka bukan berarti bersalah. Hanya pengadilan yang dapat menentukan kesimpulan akhir melalui proses pembuktian. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi cermin bagi semua pihak bahwa di era digital, tanggung jawab atas informasi sama pentingnya dengan kebebasan untuk menyampaikannya. Dan di tengah riuhnya opini, satu hal tetap berdiri tegak. Kebenaran hukum tidak ditentukan oleh seberapa viral sebuah narasi, melainkan oleh bukti yang dapat. Kesimpulan akhir melalui proses pembuktian. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi cermin bagi semua pihak bahwa di era digital, tanggung jawab atas informasi sama pentingnya dengan kebebasan untuk menyampaikannya. Dan di tengah riuhnya opini, satu hal tetap berdiri tegak.
Kebenaran hukum tidak ditentukan oleh seberapa viral sebuah narasi, melainkan oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Roy Suryo diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyebaran informasi yang dianggap fitnah terkait isu ijazah presiden,